Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Hilmi, kepada yang terhormat Ibu Dr. Elsita Lisnawati, kepada yang terhormat Bapak Hendris Agung Prasojo. Perkenalkan, nama saya Umu Zakia, saya merupakan bidan pelaksana. Dari pemerintah Kota Tegal, saya ditugaskan di Puskesmas Lereng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Sosialisasi tentang Tanda Bahaya Kehamilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Puskesmas Lerok. Untuk visi Puskesmas Lerok yaitu terwujudnya Puskesmas Lerok menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan terjangkau. Untuk misinya, yang pertama, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga, meningkatkan pelayanan puskesmas, menyelenggarakan tata kelola administrasi dan SDM yang akuntabel dan profesional, menyelenggarakan pelayanan yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, dan berkeadilan. Untuk tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fungsinya menyelenggarakan UKM dan UKP sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program intensif, dan sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Untuk tugas dan fungsi bidan pelaksana, sesuai dengan Permen Pan RB nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Di sini saya cantumkan 4. Yang pertama, melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, memberikan PAIE tentang kesehatan ibu pada individu dan keluarga, melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Dari organisasi tersebut, ditemukanlah 5 isu. Isu yang pertama, kurangnya koordinasi bidan dengan kader dalam meningkatkan capaian penimbangan balita di posyandu. Isu yang kedua, kurang optimalnya sosialisasi tentang tanda bahaya kehamilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ketiga, belum optimalnya pelayanan imunisasi lanjutan pada balita. Keempat, kurangnya edukasi vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Kelima, kurangnya koordinasi dengan kader dalam meningkatkan minat ibu hamil untuk melakukan swab. Untuk identifikasi isu yang terkait dengan whole of government ada 2. Yang pertama, kurangnya koordinasi bidan dengan kader dalam meningkatkan capaian penimbangan balita di posyandu. Data faktanya pada bulan Juni, pencapaiannya yaitu 68,67%, sedangkan targetnya yaitu 100%. Isu yang kedua, kurangnya koordinasi bidan dengan kader dalam meningkatkan minat ibu hamil untuk melakukan swab. Data faktanya yaitu target cakupan swab bulan Agustus yaitu 294 ibu hamil dan yang melakukan swab hanya 231 ibu hamil. Selanjutnya, untuk isu yang terkait dengan pelayanan publik yaitu belum optimalnya pelayanan imunisasi lanjutan pada balita. Capaian imunisasi lanjutan pada bulan Juni untuk DPT booster yaitu 37,24%, MR booster 23,62%, sedangkan targetnya yaitu 55,42%. Selanjutnya, isu yang terkait dengan manajemen ASN. Yang pertama, kurang optimalnya sosialisasi tentang tanda bahaya kehamilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pada bulan Maret dan April, terjadi 2 kasus kematian bayi. Pada bulan Mei, terjadi 1 kasus kematian ibu. Untuk isu yang kedua, kurangnya edukasi vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Terdapat 61 data sasaran dan sudah dilakukan 3 tahap dan total capaiannya baru 51 ibu hamil. Kemudian, dari kelima isu tersebut, dianalisis menggunakan APKR untuk menentukan isu yang pantas untuk diselesaikan, sehingga dihasilkan 3 isu. Yang pertama, kurang optimalnya sosialisasi tentang tanda bahaya kehamilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Belum optimalnya pelayanan imunisasi lanjutan pada balita, kurangnya edukasi vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil.
Dari ketiga isu tersebut, kemudian dianalisis kembali menggunakan USG untuk menentukan isu prioritas, sehingga dihasilkan isu prioritas yang pertama, yaitu kurang optimalnya sosialisasi tentang tanda bahaya kehamilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dari isu tersebut, kemudian dicari akar masalahnya menggunakan fishbone, sehingga ditemukan dari mainnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil, petugas kurang melakukan edukasi, dari mesinnya, pemanfaatan media sosial dan media informasi belum optimal, metodenya, keterbatasan edukasi secara langsung, dan dari materialnya yaitu media edukasi berupa buku KIA kurang menarik. Kemudian dicari gap analisisnya sehinggalah muncul gagasan kreatif yaitu optimalisasi sosialisasi tanda bahaya kehamilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Puskesmas Lerok dengan psikoan yaitu sosialisasi, konseling, dan penyuluhan. Dari gagasan kreatif tersebut muncullah gagasan utama. Di sini ditemukan 7 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi, membuat poster, melakukan penyuluhan, melakukan konseling, membuat video, melakukan sosialisasi di media sosial dan media informasi, dan yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi. Untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi. Kegiatan tersebut menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN dan berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang ke-1. Untuk nilainya yaitu optimis, senyum, dan ramah. Untuk outputnya yaitu laporan kegiatan, evidence-nya dokumentasi berupa foto dan video. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat poster. Kegiatan tersebut menerapkan peran ASN dan nilai-nilai dasar ASN berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang kedua, nilai yang terkandung yaitu optimis. Untuk outputnya, tersedianya poster, evidence-nya yaitu dokumentasi berupa foto, video, dan draft poster. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan. Kegiatan tersebut menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang ke-1, nilai yang terkandung yaitu optimis, senyum, ramah, dan empati. Untuk outputnya, laporan penyuluhan, evidence-nya dokumentasi berupa foto, video, undangan, dan daftar hadir. Kegiatan yang keempat, yaitu melakukan konseling. Kegiatan tersebut menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN, berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang ke-1, nilai yang terkandung yaitu optimis, senyum, ramah, dan empati. Untuk outputnya berupa laporan konseling dan evidence-nya dokumentasi berupa foto dan video. Selanjutnya untuk kegiatan yang kelima, yaitu membuat video, menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN dan berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang kedua, nilai yang terkandung yaitu optimis. Untuk outputnya yaitu tersedianya video, evidence-nya dokumentasi berupa foto dan video, dan juga rancangan video. Untuk kegiatan yang keenam yaitu melakukan sosialisasi di media sosial dan media informasi puskesmas. Kegiatan tersebut menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang kelima. Nilai yang terkandung yaitu optimis, senyum, ramah, dan empati. Untuk outputnya yaitu laporan sosialisasi. Untuk evidence-nya yaitu dokumentasi berupa foto dan video. Untuk kegiatan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Kegiatan tersebut menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN dan berkaitan terhadap visi puskesmas dan misi puskesmas yang kedua, nilai yang terkandung yaitu optimis. Untuk outputnya yaitu laporan evaluasi, evidence-nya dokumentasi berupa foto dan video. Selanjutnya untuk dampak pemecahan isu bagi individu yaitu meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Bagi ibu hamil atau masyarakat, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan derajat kesehatan dan kepuasan pelayanan. Bagi Puskesmas Lerok yaitu terwujudnya tujuan organisasi,
yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. Selanjutnya untuk jadwal rancangan kegiatan, terlampir. Untuk analisis kendala dan strategi pada kegiatan pertama, dalam melakukan konsultasi terkendala waktu dan kesibukan, antisipasinya konsultasi melalui gawai. Kegiatan kedua, dalam membuat poster terkendala waktu yang cukup lama, antisipasinya membuat poster secara efektif dan efisien dan mencari percetakan yang cepat. Untuk kendala kegiatan ketiga dalam melakukan penyuluhan, tidak semua ibu hamil datang. Antisipasinya berkoordinasi dengan kader untuk memberikan informasi kepada ibu hamil yang tidak datang. Mereka dapat mengikuti sosialisasi di media sosial. Untuk kegiatan yang ketiga dalam melakukan konseling keterbatasan waktu, antisipasinya dalam melakukan konseling memberikan poster sehingga dapat dipelajari di rumah. Untuk kendala kegiatan yang kelima, dalam melakukan membuat video, itu gegap teknologi, sehingga antisipasinya belajar melalui YouTube dan rekan. Untuk kendala kegiatan yang keenam, dalam melakukan sosialisasi tidak dapat melakukan sosialisasi secara mandiri, sehingga antisipasinya yaitu berkoordinasi dengan petugas promosi kesehatan. Untuk kendala kegiatan yang terakhir dalam melakukan evaluasi, yaitu laporan bulanan dibuat setiap minggu pertama setiap bulannya, sehingga pada bulan November tidak tersedia laporan bulanan. Untuk antisipasinya, tetap memantau laporan secara berkala. Cukup sekian, terima kasih.